Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, kita diberikan tugas oleh dosen kami, yakni untuk mewawancarai seseorang. Dan bolehkah kami meminta waktunya Ibu sebentar untuk kami wawancarai mengenai misi mewujudkan bangsa yang cerdas. Baik, terima kasih. Langsung saja saya mulai pertanyaannya, yakni apakah Ibu menganggap bahwa masalah misi mewujudkan bangsa yang cerdas itu penting? Mengapa demikian? Iya, misi mewujudkan bangsa yang cerdas itu penting. Sebab negara yang akan maju apabila memiliki bangsa yang cerdas. Apakah menurut Ibu, masalah misi mewujudkan bangsa yang cerdas itu penting oleh warga masyarakat yang lain? Mengapa demikian? Penting bagi masyarakat lain, sebab bangsa yang cerdas dapat menjadikan tatanan kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung dengan baik, karena bangsa yang baik akan tercipta pemimpin yang baik dan tatanan kehidupan negara dan masyarakat menjadi sejahtera dan harmonis. Kebijakan apakah yang harus dibuat untuk menangani misi mewujudkan bangsa yang cerdas? Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan bangsa yang cerdas. 1. Pemerintah telah menerbitkan program Indonesia Pintar atau PIP. 2. Program Dana BOS, ya. Dana bantuan operasional sekolah. Bentuk bantuan berupa fisik, ya, misalnya TIK. Kemudian 4. Bantuan tunjangan para pendidik. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Pelajar di Indonesia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membayar fasilitas sekolah. Di Indonesia, biaya pendidikan telah ditanggung oleh negara. Hal ini pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebesar 20% dialokasikan untuk pendidikan. Jumlah anggaran tersebut bertujuan untuk mewujudkan salah satu visi negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut? Implementasi dari pendidikan karakter belum merata di seluruh Indonesia dan juga bukanlah hal yang dapat dilakukan secara instan karena dapat memiliki beberapa penghalang, mulai dari fasilitas, askes, dan sumber daya manusia. Keterbatasan fasilitas tidak dapat dinikmati secara merata di seluruh bagian di Indonesia. Masih banyak bagian pelosok negeri yang belum dapat mengenyam pendidikan. Sekolah di daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau bagi sebahagian peserta didik yang bahkan harus menyeberangi sungai dan bukit untuk sampai di sekolah. Dan generasi unggul akan lahir dari tenaga pengajar yang baik pula, seperti tenaga pengajar yang tidak memiliki karakter, yang tidak dijadikan panutan bagi siswa. Bagaimana siswa akan memiliki karakter yang baik, di mana mereka memperhatikan contoh yang tidak baik dari guru. Seperti guru yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada siswanya, yang akan melahirkan siswa yang berkarakter buruk seperti tawuran, narkoba, dan lain-lain. Karena siswa tidak dapat menerima penerapan dari guru.
yang tidak kompeten dalam penyaluran karakter positif. Apakah kemungkinan kebijakan tersebut dapat diperbarui? Mengapa? Mungkin saja kebijakan-kebijakan seperti itu dapat diperbaharui. Misalnya, dengan melihat perkembangan zaman, kebijakan itu tidak bisa lagi mencukupi sesuai kebutuhan pendidikan, maka dana-dana bantuan tersebut itu bisa saja diubah atau ditingkatkan. Ya, bisa juga misalnya pergantian pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ada kemungkinan menerobos bahwa dana-dana ini misalnya tidak perlu lagi diberikan atau dana ini masih perlu ditingkatkan. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini? Kita dapat memperoleh informasi, memahami masalah, mewujudkan bangsa yang cerdas dengan melalui berbagai macam cara. Misalnya melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, atau non-formal. Bisa juga dengan cara misalnya kita melakukan wawancara atau kita melakukan observasi, kita membaca media, kita menonton televisi, mendengarkan berita-berita, atau bisa juga melalui dengan internet. Ya, Baik, terima kasih atas waktu dan jawaban Ibu. Semoga apa yang telah Ibu berikan bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.